Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan hukum bacaan Al-Quran, yang lebih tepatnya hukum nun sukun. Hukum nun sukun ini ada beberapa. Mau tahu? Mari kita simak ya. Yang pertama ada hukum idhar halki, teman-teman. Contohnya seperti ini bacaannya, yaitu ketika di Quran surah Al-Falaq ayat 3, ketika nun sukun bertemu dengan hamzah. Contoh bacaannya seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Jadi idhar halki itu dibacanya jelas, nun sukunnya dibacanya jelas. Ghasikin idza waqab. Kemudian yang kedua, ketika nun sukun bertemu ha. Di Quran surah Al-Hab ayat 2. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Anhu ini juga dibaca jelas ketika nun sukun bertemu ha. Kemudian hukum nun sukun yang kedua adalah ikhwa. Ikhwa ini, ikhwa hakiki dibaca samar-samar. Contoh bacaannya seperti berikut. Di Quran surah An-Nas ayat 4. Min syarril waswasil khannas. Ini adalah nun sukun bertemu shin, dibacanya samar. Contoh yang lain adalah di Quran surah Al-Lahab ayat 3. Sayasla naran dzata lahab. Ini ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan dzal. Di contoh lainnya yaitu di Quran surah Al-Kafirun. Wala antum abiduna ma a'bud. Ini hukum nun sukun ketemu ta. Yang ketiga ada hukum iklab. Iklab ini ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, itu dibaca tidak pakai suaranya, bukan nun atau tanwin tapi diganti m. Contohnya di Quran surah Al-Humazah ayat 4, nun sukun bertemu ba. Kalla layumbadanna fil hutamah. Bukan dibaca layun badan, tapi dibaca layumbadanna. Kemudian yang hukum nun sukun keempat ada idgham bigunnah. Idgham bigunnah ini ada empat huruf ya. Nanti nun sukun. Yang pertama nun sukun ketemu wawu. Contoh bacanya di Quran surah Al-Lahab ayat 1. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, ini nun sukun bertemu dengan wawu, langsung dimasukkan ke huruf selanjutnya. Nunnya juga tidak dibaca. Kemudian di Quran surah Al-Lahab ayat 5, ketika nun sukun bertemu dengan mim. Contoh bacaannya fi jidiha hablum mim masad. Ini nun sukunnya juga tidak dibaca, tapi langsung masuk ke mimnya. Kemudian di Quran surah Al-A'la ayat 9, yaitu ketika nun sukun bertemu dengan nun. Fadzakir in nafa'atid dzikra. Ini langsung ke masuk nun depannya juga. Jadi cara bacanya langsung masuk ke huruf selanjutnya, ditahan 2 rakaat. Inna. Kemudian hukum nun sukun yang kelima adalah idgham bila gunah. Idgham bila gunah ini ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang pertama yaitu huruf lam. Contoh bacanya wailul likulli humazatil lumazah. Ini di Quran surah Al-Humazah ayat 4, yaitu ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam, maka langsung masuk ke huruf lamnya. Wailulli. Teman-teman, selanjutnya
saya akan menjelaskan hukum mim sukun. Hukum mim sukun ini ada 3 ya. Untuk idhar syafawi, yaitu ketika nun sukun bertemu dengan selain huruf ba dan mim. Contoh bacaannya yaitu ketika mim sukun bertemu dengan huruf ya di Quran surah Al-Ikhlas ayat 3, maka dibaca dengan jelas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lam yalid wa lam yulad. Ini tidak ada dengung, tidak langsung dimasukkan, tidak ada apa sama sekali, tapi dibaca jelas. Lam ya, bukan lam ya, tapi lam ya langsung. Yang kedua ada huruf mim ketemu kaf. Contoh bacanya di Quran surah Al-Fil ayat 5. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Jelas. Mim bertemu kaf dibaca jelas. Faja'alahum ka'as langsung dibaca jelasnya. Hukum mim sukun yang kedua yaitu ikhfa syafawi, teman-teman, yaitu ketika huruf mim sukun bertemu dengan ba. Contohnya di Quran surah Al-Fil ayat 4. Tarmihim bihijaratin min sijil. Tarmihim, ini bacanya disamar-samar ya. Tarmihim mim ketemu ba. Kemudian ketika mim bertemu ba lagi di surat lain yaitu surat Asy-Syams ayat 14, contohnya fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Rabbuhum ini juga samar-samar. Yang ketiga yaitu hukum idgham mimi atau idgham mithlaini ketika mim sukun bertemu dengan mim. Cara bacanya seperti ini. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ini juga langsung dimasukkan ke huruf mim depannya. Jadi seperti kayak membaca tasydid. Contohnya di surat lain yaitu di surat Al-Humazah ayat 8, ketika mim sukun bertemu dengan mim, innaha 'alaihim muqsadah. 'Alaihim muqsadah, seperti membaca tasydid, langsung dimasukkan ke huruf mim selanjutnya. Nah, seperti itu teman-teman, hukum bacaan nun sukun dan juga mim. Semoga membantu, semoga bermanfaat. Selamat mempraktekkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.